A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tajwid. Tadi tahsin memperbaiki, sekarang ilmunya. Oke, Ibu. Ilmu tajwid, apa itu tajwid? Nanti kita akan belajar sejarahnya, kapan lagi ada awal mulanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah, menurut bahasa tajwid, merupakan bentuk masdar dari fi'il madi, yaitu jawwada, yang berarti membaguskan atau menyempurnakan atau memantapkan. Jadi ilmu yang untuk membaguskan bacaan Quran itu adalah ilmu tajwid. Apa itu tajwid? At-tajwidu huwa ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalika kat-tarqiqi wat-tafkhimi wa nahwihima. Ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara memberikan hak huruf dengan mustahaknya, baik yang berkaitan dengan sifat, mad, dan sebagainya, seperti tarqiq dan tafkhim dan lain sebagainya. Intinya seluruh materi tajwid itu namanya, intinya materi yang sudah kita pelajari itu namanya ilmu tajwid. Apa dasar hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, sedangkan hukum membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Al-ilmu bihi fardu kifayah wal amalu bihi fardu ain ala kulli qari'in minan muslimin wa muslimah. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah dan mengamalkannya fardu ain bagi setiap pembaca Al-Quran, yaitu dari setiap umat Islam laki-laki maupun perempuan. Kalau fardu ain itu seperti sholat, tanggung jawabnya pribadi masing-masing. Tapi fardu kifayah itu bagi kelompok. Bukan berarti fardu kifayah ini satu kecamatan, satu desa. Oh, satu desa sudah ada yang paham ilmu tajwid, berarti saya tergugur, tidak kena dosa. Tidak. Dari ruang lingkup keluarga. Jangan sampai dari nenek kita, cucu, sampai ke bawah semuanya tidak ada yang menguasai ilmu tajwid. Bagaimana agar gugur kewajiban dari setiap keluarga tersebut? Paling tidak ada satu orang yang bisa menguasai ilmu tajwid sehingga gugur kewajiban dari keluarga tersebut. Nah, ini jadi salah satunya fardu kifayah itu pemahaman seperti bukan berarti satu kampung, satu kecamatan, satu negara cukup satu orang saja, tidak. Paling tidak dalam satu lingkup keluarga, dari sebagai mungkin nenek, kakek sampai ke cucu, ada orang yang paham tentang ilmu tajwid, ada orang yang belajar ilmu tajwid secara mendetail agar gugur kewajiban dari keluarga tersebut, sehingga ada tempat bertanya ketika dalam keluarga tersebut ada yang tidak baik dalam proses baca Qur'annya. Ada tempat mengadu, oh ini bagaimana cara membacanya dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Kemudian dalil kewajiban membaca Al-Quran dengan tajwid. Tilil Quran yang tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Tartilnya apa? Membaca Al-Quran dengan tajwidnya, baik dan benar. Kemudian pada suatu hari sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya tentang arti tartil. Dalam arti ayat ini beliau menjawab, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil ya membaguskan huruf-hurufnya, mengetahui tempat-tempat berhentinya. Intinya yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Ini dalilnya lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itulah beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kemudian warattalnahu tartila, dan kami membaca dengan tartil, teratur dengan benar. Kemudian di hadis lain ini juga Iqra'ul Quran biluhunil Arabi, jadi baca Quran dengan lahjahnya orang Arab. Kemudian tentang membaca, bahwa Rasulullah ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, bahwa beliau membacanya dengan panjang dan pendek, berarti ada ilmu tajwid di dalamnya. Kemudian perintah berikutnya kepada sahabat agar mengambil bacaan dari sahabat yang mampu dalam bidang Al-Quran. Siapa sahabat tersebut? An Masruqin qala kunna 'inda Abdillah bin Amr
Fadzakarna haditsan Abdullah bin Mas'ud faqala inna dzalika ar-rajula la azalu uhibbuhu ba'da syai' sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tuhu yaqulu iqra'ul Qur'an min arba'atin nafarin min ibnu ummi abdin abada bihi wa min Ubay bin Ka'ab wa min Salim maula bin Abi Khudzaifah wa min Mu'adz bin Jabal. Dari dia berkata kami bersama Abdullah bin Umar, lalu kami menceritakan tentang hadis dari Ibnu Mas'ud, maka ya Abdullah berkata, aku sangat mencintai hingga kini setelah Rasulullah SAW bersabda bahwa apa? Dengarkan bacaan Al-Quran dari 4 sahabat. Siapa? Ibnu Mas'ud, Salim Maula, Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Kenapa 4 sahabat ini yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah SAW? 4 sahabat inilah sahabat yang paling bersemangat ketika Quran diturunkan. Quran dengar informasi turun, langsung mereka meninggalkan aktivitas yang mereka kerjakan, langsung pergi ke rumah Rasulullah untuk belajar mengaji. Sehingga Rasulullah memberikan kepada mereka kata-kata kepada sahabat yang lain. Kalau kalian ingin mempelajari Al-Quran bagaimana bacaan sesuai seperti yang aku ucapkan, ambil bacaan Al-Quran dari 4 sahabat ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang berikutnya, bahwa 4 sahabat ini juga yang menguasai dan mendengarkan bacaan Al-Quran kepada Rasulullah dengan seluruh qiraat. Baik qiraat Asim, seperti kita sekarang, Imam Asim, Hafiz, Qalun, Waros, dan lain sebagainya. Mereka ini yang selesai dari awal juz sampai 30 juz. Juz 1 sampai 30. Nah bagaimana dengan sahabat yang lain? Ada yang mungkin hafalannya mungkin hanya 10 juz, tapi mereka punya tulisannya di pelepah kurma dikumpulkan. Ada sahabat yang punya tulisan tapi dia tidak hafal Quran. Maka sahabat yang 4 ini adalah sahabat yang paling bersemangat dalam berinteraksi kepada Quran. Salah satu mungkin kisah yang sangat masyhur tentang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kan saya sering katakan sahabat yang diledeki oleh sahabat yang lain karena kakinya yang kurus. Lantas ketika itu apa yang terjadi ketika kurus? Kenapa Ibnu Mas'ud itu ditunjuk? Ada satu kisah yang sangat spesial. Apa kisah tersebut? Ibnu Mas'ud diledek oleh sahabat lain karena kakinya kurus, ibarat tulang dibungkus kulit. Akhirnya dia ketika naik suatu tempat yang tinggi, nampak betisnya. Wah, kurus sekali kaki Ibnu Mas'ud. Diledek oleh sahabat lain. Terdengar oleh Rasulullah, baginda Rasulullah, dipanggil semuanya. Wahai sahabat yang lain, kalau seandainya satu kaki Ibnu Mas'ud ini ditimbang, maka seluruh gunung yang ada di kota Mekah ini lebih berat satu kaki Ibnu Mas'ud dibandingkan gunung yang ada di kota Mekah ini. Kenapa? Karena langkah kaki Ibnu Mas'ud setiap kali Al-Quran diturunkan, beliaulah orang yang bergegas untuk belajar Al-Quran. Maka banyak hadis keutamaan orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan kita belajar menuntut ilmu, salah satu kita agar membukakan jalan bagaimana pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan ketenangan, dinaungi oleh para malaikat, menjadikan petunjuk. Banyak lagi keutamaan kalau kita belajar Quran Ibu semuanya. Maka salah satu lagi kedahsyatan Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Mas'ud punya asisten khusus untuk mencek siapa sahabat Nabi yang khatam Quran. Ngapain Ibnu Mas'ud? Ingin hadir. Jadi beliau tuh punya asisten khusus mencari informasi siapa sahabat Nabi yang ketika di rumahnya ingin khatam bacaan Quran. Ngapain Ibnu Mas'ud? Ketika itu hadir di majelis khatam Quran. Kenapa? Karena kebarokahan yang begitu banyak. Para malaikat hadir di majelis khatam Quran dan mendoakan, mengaminkan dari doa-doa mereka. Ini salah satu sahabat yang dahsyat yang dalam kehidupannya semangat berinteraksi kepada Quran. Kemudian Ibnu Jazari mengatakan dalam nazamnya, wal akhdhu bit tajwini hatmun lazimun man lam yujawwidil Quran athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang membaca dengan tidak tajwid dia berdosa. Karena dengan tajwidlah Al-Quran karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran
Dengan demikianlah pula Al-Quran sampai kepada kita darinya. Maka yang masuk berdosa di sini bagaimana? Kalau ada orang yang dalam proses belajar Quran, ketika dia membacanya sendiri masih terbata-bata atau salah, itu tidak mendatangkan dosa. Yang dosa itu bagaimana? Dia tahu salah dan dia tidak mau belajar dan dia bertahan dengan kesalahannya, maka itulah yang mendatangkan dosa. Ini dalam mukadimah buku Ilmu Jazari, ini adalah kitab tajwid, Matan Jazari. Kemudian apa keutamaan mempelajari, mengajarkan dan tilawah Al-Quran? Yang pertama, mempelajari dan mengajar Al-Quran merupakan tolak ukur kualitas seseorang. Kenapa? Karena kalau dalam belajar, kalau orang sekolah formal akan ada titel yang kita dapatkan. LC kah, MA kah, SE kah, atau apa SPD kah, gelar-gelar yang lainnya. Maka ketika kita belajar Quran akan menjadi kualitas muslim yang baik. Kenapa? Karena juga mendapatkan gelar. Apa gelarnya? Khair, sebaik-baik. Ini orang yang terbaik. Ini gelar yang kita dapatkan kalau kita mempelajari, mengajarkan, dan selalu membaca Quran dalam kehidupan. Kemudian dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan turunkan sakinah, keterangan, ketentraman, rahmat, malaikat, dan Allah menyebut-nyebutnya orang-orang yang mempelajari kepada makhluk-makhluk yang ada di lain sisinya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka, kecuali Allah menurunkan ketenangan kepada mereka, melihat mereka diliputi rahmat, dinaungi malaikat, dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang di dekat malaikat. Jadi yang di dekatnya yaitu malaikat. Orang yang berada di majelis Quran itu doanya akan diijabah. Maka sangat rugi sekali kalau ada orang yang berada di majelis Quran setelah belajar Quran dia nggak berdoa. Kenapa? Malaikat sedang bernaung membawakan pesannya agar disampaikan ke Allah dan akan dimudahkan untuk diijabah. Jadi ini Ibu, jadi setiap persoalan dalam hidup kita setelah baca Quran, laporkan. Mudah-mudahan dari wasilah yang kita baca Quran itu menjadi wasilah agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik kesibukan. Jadi kalau ditanya kesibukan yang paling baik itu apa? Baca Quran. Kenapa? Man syaghalahul Quran an zikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'fiyas sa'ilina wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam yang selainnya seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Jadi apa maksudnya? Kalau orang yang sibuk belajar Quran gak sempat untuk berdoa, apa yang terbesit di hatinya Allah akan kabulkan. Allah akan jamin. Contoh sederhana ya. Ada suatu negara, kemudian ada tentara. Tentara ini mengabdikan hidupnya untuk negara, menjamin keamanan suatu bangsa. Kira-kira ada nggak jaminan juga dari negara untuk tentara tersebut? Diberikan mungkin rumah dinas, diberikan tunjangan, diberikan keselamatan kepada keluarganya, ada pengawasan-pengawasan yang diberikan. Itu baru negara yang kita jaga. Ini yang kita jaga kalamullah. Otomatis kalau dunia saja, contoh nih, orang contoh kerja dengan Bu Sri, harusnya kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tiba-tiba ada kerja tambahan sampai jam 10 malam. Otomatis kita akan berikan lebih. Begitu juga ketika kita berikan lebih kepada Al-Quran, otomatis juga Allah akan berikan lebih dibandingkan yang sewajarnya. Maka orang yang sibuk dengan Al-Quran, apa yang Allah berikan kelebihan kepada mereka, apa yang mereka inginkan walaupun mereka tidak meminta, Allah akan berikan walaupun itu baru terbesit di hati mereka. Jadi kalau tidak meminta, beda antara orang yang meminta dengan tidak meminta.
atas wasilah dengan kesibukan bersama Quran. Kalau orang yang tidak sibuk mungkin dengan harus meminta. Tapi orang yang sibuk dengan Quran baru terbesit sudah diberikan. Nah ini dahsyatnya keutamaan orang yang belajar Quran. Kemudian apalagi keutamaannya? Membaca Al-Quran dengan tajwid akan mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi keutamaan orang yang lancar dengan tidak lancar yang pertama bersama para malaikat dan mendapatkan keutamaan pahala. Tapi orang yang masih terbata-bata hanya mendapatkan keutamaan membaca dan kesungguhan dalam belajar. Jadi Allah bedakan tingkatan mereka. Kemudian akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bahasa itu juga sahabat. Sahabat itu beda teman dengan sahabat. Sahabat itu orang yang mengerti tentang keluh kesah kita, permasalahan hidup kita. Jadi Quran ketika ada masalah kita jadikan dia sahabat, teman kisah permasalahan hidup kita, keluh kesah kita. Ada masalah ngadunya bersama Quran, berdekat berdampingan, bukan pergi ke diskotik, mabuk-mabukan atau klub-klub yang lainnya, tapi dekat dengan Quran. Maka bahasa Syafi'i kita sudah buka kemarin itu dalam ketika khataman dalam surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i. Ada kata-kata syaf'i. Apa dalam ayat itu dalam surah Al-Fajr ayat ketiga? Diartikan genap. Wasyaf'i wal watar, genap dan ganjil. Tapi di sini diartikan sama itu penolong. Kenapa diartikan penolong? Karena dalam kehidupan ketika berada di alam kubur itu adalah kita sendirian, belum pernah sebelumnya ke sana. Ketika berada di akhirat kita juga belum pernah ke sana. Perlu ada penggenap, perlu ada teman sehingga kita tidak takut. Saya pergi ke Malaysia, tidak kenal siapa-siapa. Kemudian saya bawa uang pas-pasan bahkan mungkin kurang. Tidak ada yang jemput saya di airport. Pasti ada kekhawatiran, ketakutan yang timbul. Walaupun itu hanya terpikir sedikit. Waduh ini gimana ya, duit pas-pasan. Cukupnya berapa hari nanti. Pasti ada terpikir seperti itu. Tapi kalau seandainya sampai di airport, saya dijemput oleh Bu Sri. Kemudian saya tinggal di rumah Bu Sri. Makan di rumah Bu Sri. Mungkin saya akan kekhawatiran saya berkurang. Sampai airport turun, nanti sudah dijemput. Kenapa? Karena sudah ada orang yang kita kenal. Maka begitulah juga Quran. Kalau kita jadikan dia sahabat, kita kenal dia ketika di dunia, maka kita juga akan dia akan kenal kita berada di akhirat. Oke, Bu. Sekarang sederhana lah. Kalau orang mau pindahan rumah, biasa sibuk nggak Ibu? Atau orang mau masuk rumah baru, banyak nggak persiapannya? Banyak Ustadz. Ya, mungkin ibu-ibu yang ada berapa kali pindah rumah, saya juga ngalamin pindah rumah sampai sakit-sakit badan juga ngatin barang ya, sampai bisa demam. Saking kan, orang pindahnya cuma dekat saja, kelang 4 rumah saya. Pindah dari tempat sebelumnya sama ke rumah sekarang cuma kelang 4 rumah. Tapi sampai badan tuh kayak meremuk. Itu pindah-pindah rumah, kemarin lihat anggota rumah cuma nggak banyak, istri Naja. Tapi apalagi kalau punya anak banyak, mungkin lebih puyeng lagi. Ini nggak banyak saja rasanya sudah capek luar biasa pindahan itu. Kalau kita mau pindah tempat baru saja, persiapannya banyak Ibu. Letih. Bagaimana lagi Ibu? Kalau kita mau persiapan pindah rumah kita yang sebenarnya. Dunia ini bukan rumah kita sebenarnya. Rumah kita masih banyak alam kubur, akhirat. Masa kalau kita mau pindahan rumah di dunia saja letihnya luar biasa, capeknya luar biasa. Kita persiapkan bagaimana rumah itu tatanannya supaya rumah baru kita terlihat indah. Ada tamu gak malu-maluin. Masa nanti kita mau alam kubur, rumah kita berserakan, amalnya gak dibawa. Ketika keluar juga dari alam kubur, rumah berikutnya juga kita tidak persiapkan. Maka dari sekarang lah kita harus persiapkan bagaimana untuk melewati rumah alam kubur kita nanti. Jadi salah satunya dengan kita baca Quran. Kenapa? Karena dia jadi syafaat. Maka ibu semuanya, membaca atau menghafal Al-Quran itu akan terasa nikmatnya jika tujuannya karena Allah. Mau cepat paham atau cepat hafal, mau lambat, mau sedikit, mau banyak, tetap akan terasa nikmat. Pastikan karena kalau tujuannya karena Allah dan mengharap ridho Allah, maka dia akan nikmat. Mau cepat, mau lambat, mau sedikit, mau banyak, mau nggak hafal-hafal, mau nggak lancar-lancar, ketika tujuannya karena Allah, maka dia akan tetap merasakan kenikmatan. Maka jika seorang
Jika sekarang kamu merasa berat membaca Al-Quran, maka ingatlah bahwa perumpamaan seperti jamu, walau pahit tapi menyehatkan. Jika engkau sudah biasa istiqomah, Al-Quran akan terasa manis seperti madu. Manis dan enak juga diminum ya Bu ya. Itulah perumpamaan Al-Quran. Silahkan yang mau tanya itu. Ya, ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau saya tanya Ustadz, ya, sebelum baca Quran ada disunahkan untuk membaca doa tertentu atau bagaimana Ustadz? Iya, yang pertama paling tidak ta'awuz. Itu doa, itu bagian aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka itu wajib. Itu dalam surah An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu wajib. Itu bagian dari minta perlindungan, doa. Ya Allah, lindungi aku dari godaan syaitan agar aku tidak diganggu ketika baca Quran. Kalau mau ditambah doa yang lain boleh. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang diajarkan saya ketika SD. Atau Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ketika baca Quran agar lidahnya dilancarkan, pikiran tenang, hati lega. Boleh ini. Paling tidak semaksimalnya tahu. Kemudian satu lagi Ustaz, apabila kita hatam Quran sendiri ya, bukan ramai-ramai, itu baca doa, perlu juga baca doa hatam Quran. Lebih baiknya iya, karena orang yang menyelesaikan Al-Quran 30 juz, malaikat sedang berkumpul bersama mereka. Apa nih permintaannya? Contoh Bu Diana diberikan tugas oleh seorang kerja di perusahaan, itu Bu Diana kerja di perusahaan, diberikan tugas job yang sangat berat, tapi Bu Rina bisa menjalankan dengan sebaik mungkin lawan perusahaannya tadi percaya, pasti dari perusahaan memberikan tips atau mungkin bisa naik jabatan. Maka apa plusnya karena kita bisa menyelesaikan tugas secara sempurna dari awal sampai akhir, minta apa yang kita mau. Maka Allah akan berikan bonusnya seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Else. Silakan Mbak Else. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Dalam setelah baca mau selesai gitu, biasanya saya dulu diajarkan Shadaqallahul Adzim. Kalau sebenarnya masih boleh kan, terus ada yang bilang tolong fatana Futuhal Arifin. Yang Shadaqallahul Adzim itu nggak ada dalilnya hadis doif atau apa gitu. Tapi saya jadi baca dua-duanya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Kemudian kalau untuk satu lagi yang untuk khatam Quran seperti baca doa, boleh dalam bahasa Indonesia. Kan ada terjemahannya Ustaz. Iya. Saya baca dengan Indonesia lebih paham gitu, karena itu kan panjang baca doa hatam itu kan. Kadang lebih Indonesia lebih jelas gitu. Masya Allah, bagus banget kan itu artinya. Gitu aja Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Yang pertama tentang hukum membaca Shadaqallah. Ini menjadi keributan karena memang sebagian ada golongan yang agak keras sedikit mengatakan Shadaqallah itu nggak ada dalilnya. Karena ketika itu Rasulullah mengatakan yakfi, cukup. Bahasanya yakfi, cukup. Kalau kita terjemahkan, Bu Diana baca Quran, malikin nas minal jinnati wan nas, cukup. Kan gak enak didengar ya. Maka bagaimana menguatkan keyakinan kita ketika kita sudah baca bahwa yang Quran kita baca itu benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Agar memantapkan lagi di hati kita bahwa kita baca itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak keributan. Ini yang jadi lucu sebenarnya juga saya pernah dengar Ibu. Ada nggak kalau orang zaman dulu kalau baca Quran dia dicium dulu? Pernah jadi pengalaman Ibu atau menerapkan Quran seperti itu? Pernah atau sekarang masih ada yang menerapkan baca Quran yang dicium dulu? Iya Ustadz, saya kadang-kadang seperti itu Ustadz. Ya. Ada orang bilangnya bid'ah, zaman Nabi nggak ada. Itu yang jawab itu logikanya nggak masuk. Zaman Nabi Quran sudah ditulis sebelum Ibu? Belum ada Ustaz. Gimana dia mau cium Quran, mushaf Quran? Kan kadang orang mengatakan bid'ah itu tidak melihat bagaimana sesudahnya. Nggak boleh cium Quran bid'ah, Rasulullah nggak pernah cium Quran. Ya iya, bagaimana Rasulullah mau cium Quran? Zaman sahabat Nabi kan Quran belum dibukukan, belum dimushafkan. Quran disimpan di otak.
Ianya zaman sahabat Nabi, gimana cara memuliakannya? Dengan memuliakan orang yang hafal Quran. Nah, karena Quran sudah dimushafkan, dengan kita menciumnya, dengan kita meletakkannya yang lebih tinggi tempatnya, itu salah satunya adab-adab dalam interaksi kepada Quran. Nah, ini kadang suka cari permasalahan. Zaman Rasul nggak bisa semua kita logikakan, zaman Rasul nggak ada. Mungkin dalam hal tertentu iya, dalam hal yang lain, bayi tabung semua ada hukum-hukum. Sekarang kan berkembang. Memang, jadi boleh tidak kita baca shadakallah? Tetap boleh. Atau baca doa yang lain seperti tadi yang dibaca Bu Elsa. Allahumma futuhna futuhal arifin. Ya Allah, bukakan aku pengetahuan, ilmu pengetahuan dari Al-Quran yang sudah aku baca. Boleh. Intinya bagaimana memantapkan keyakinan yang ada di dalam hati kita bahwa Al-Quran yang kita baca ini benar, bukan sembarangan kata-kata. Sehingga dibukanya zalikal kitabul la raiba. Nggak boleh ragu. Dibuka dengan keyakinan, ditutup dengan keyakinan. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi boleh. Nah, boleh nggak tadi baca doa khatam Quran dengan bahasa Indonesia? Boleh. Yang tidak boleh itu doanya ketika masuk dalam kondisi bacaan sholat. Di luar dari sholat kita mau baca doanya apa saja, itu boleh saja dengan bahasa yang kita pahami. Seperti itu, Ibu. Iya. Bu Mela. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau tanya, misalnya kita baca Quran gitu ya, Pak Ustadz, atau melakukan amalan yang lain, itu otomatis memang ada pahala untuk orang tua atau memang kita harus niatkan ya, Pak Ustadz, baik yang orang tua yang sudah hidup ataupun yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal gitu, Pak Ustadz. Terima kasih. Niat itu berbeda-beda pendapat, termasuk saya sempat screenshot di YouTube Amaraja. Sekarang kan kita YouTube-nya lagi sholat. YouTube-nya tentang sholat. Sekarang bukan bacaan Quran lagi. Sehingga di YouTube itu kan niatnya dizaharkan. Tusalli fardhos subhi contohnya. Kan orang berbeda-beda pendapat tentang niat. Ada yang disirkan, ada yang dizaharkan, ada cukup di hati saja. Sehingga ada yang komen, kenapa nggak sekalian saja pakai sepatu, pakai baju, dibuat semuanya pakai musolli. Akhirnya saya screenshot. Saya kasih tahu Bu. Sebenarnya ini udah kita rapatkan dengan Bu Ulan. Ini Bu memang nanti pasti akan jadi perdebatan. Kalau memang orang yang paham ada dalil dan tidak dalil, is okay. Tapi nanti orang yang keras ini akan menyerang kita. Ternyata benar, kita diserang dalam niat tersebut. Maka ini adalah buku tentang niat, fikih niat. Ini buku fikih niat ini supaya kita melihat bagaimana pendapat para ulama tentang memahami niat apapun, baik sholat di luar itu semuanya. Niat itu apa? Kenapa kita harus lafazkan? Agar kita lebih mantap hati kita. Mungkin ada orang yang ketika pikirannya saja dalam hati kayaknya belum puas, perlu keluar dari mulut usolli sehingga dia yakin bahwa itu dia tujuan sholat untuk sholat asar. Nah, ada orang juga dalam baca Quran, kalau untuk orang tua oke. Otomatis kalaupun nggak diniatkan akan sampai, karena tadi kata itu wawaladun sholihin yad'ulah. Anak yang soleh itu ketika melakukan kebaikan atau otomatis sampai. Tapi terkadang kita ragu, takut nggak sampai. Pakai niat lah, nggak apa-apa. Jadi niat itu tujuannya untuk memantapkan, sehingga dilafazkan dari mulut. Ya Allah, saya mau baca Quran, ya Allah. Saya niatkan dari setiap huruf yang saya baca ini untuk orang tua saya. Mungkin ketika dulu sibuk mencari nafkah, mencari menyekolahkan saya, membesarkan saya, sibuk urusan dunia, nggak sempat baca Quran lagi. Sekarang saya punya waktu, ya Allah, baca Quran. Saya niatkan dari sekian pahala yang saya baca itu untuk orang tua saya. Untuk meyakinkan, memantapkan hati kita, boleh dengan niat. Tapi khusus dengan orang tua, maka otomatis anak yang soleh itu akan mengantarkan pahala untuk kedua orang tuanya. Seperti itu. Jadi lafaznya itu untuk memantapkan saja sebenarnya. Oke, Bu Mela. Bu Mami ini ada tanya. Salam Al-Quran sebagai syafaat dalam surah apa tadi? Surah Al-Fajr. Kata-kata syafaat Al-Fajr ayat 3. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i. Kata wasyaf'i itu adalah syafaat, tapi diartikan dalam surah Al-Fajr genap. Tapi dalam hadis diartikan syafaat. Penolong. Seperti itu, Ibu. Ada lagi yang mau tanya, Bu Mela atau Bu Nurheni? Ya, silakan Ibu.
Bu Heni, mic-nya belum terbuka atau ada pengaturannya begini? Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya selalu bertanya, masih bingung Ustaz, Ustaz si Fulan begini pendapatnya, Ustaz Fulan begini. Jadi saya ingin memantapkan pendapatnya saja Ustaz. Tentang membaca jenis-jenis surah Ustaz. Dikhususkan kalau asar surah ini bagus dibaca, hari Jumat ini, terus pagi hari ini, pas itu malam selepas Isya begini surah-surah ini. Jadi yang surah-surah yang lainnya tidak disebut itu, bagaimana kondisinya itu Ustaz? Iya. Di dalam hadis itu terkadang ada yang menjadi kebiasaan baginda Rasulullah. Bukan berarti kebiasaan itu baginda Rasulullah tidak membaca ayat yang lain. Ada Rasulullah kebiasaan mungkin dengan kesibukan dengan berbagai aktivitas, beliau biasakan mungkin ketika sholat maghrib bacanya Al-Fil dan Al-Kafirun. Yeah. Tapi bukan berarti baginda Rasulullah tidak membaca surat yang lain. Jadi kalau seandainya ada mungkin Ustadz yang menyampaikan ini yang terbaik, itu sebenarnya kebiasaan baginda Rasulullah, karena itu menjadi kebiasaan sehingga dikatakan karena itu hadis menjadi yang terbaik. Tapi apakah kita kalau baca surah yang lain itu salah? Tidak. Jadi ada yang baik, bukan berarti itu yang lain tidak baik, tetap baik. Bahkan semuanya ada orang yang mengkhususkan itu saja yang dibaca juga kurang pas, harus semuanya dibaca. Enggak khatam-khatam Ustadz nanti setiap jadi harus semuanya dibaca karena memang setiap ayat itu punya keutamaan masing-masing. Jadi jadi semuanya Ustadz ya tergantung kita punya niat ya Ustadz ya. Benar Ibu. Katanya kalau membuka rezeki surah tertentu begini begitu. Jadi apakah surah yang lain itu juga nggak membuka rezeki? Jadi bingung saya Ustadz. Oke, memang kalau orang mengatakan surah ini pembuka rezeki, tapi lihat aspek lain. Takwa, cari duit nggak dia? Atau keluar rumah dia tidak? Orang malas-malasan hanya bermodalkan ayat saja dibaca, Allah juga tahu. Jadi hanya banyak aspek yang harus kita laksanakan. Pertama, Allah suruh bertakwa agar nanti kalau keluar rumah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Surah At-Tolak ayat kedua, suruh bertakwa. Jadi agar orang yang cari duit itu keluar ada barometer. Jadi jangan hal-hal yang haram juga disikat. Sampai di luar dikatakan Quran juga harus merasa diawasi, perbanyak istighfar agar jadi ketika kerja itu ada orang yang ingin ngajak keburukan, kita langsung istighfar. Jadi istighfar itu salah satu pembuka rezeki. Di ayat yang lain dalam surah An-Najm, surah ke-53 ayat ke-39, dengan usaha. Jadi dengan satu yang lainnya saling keterkaitan. Yang pertama dengan bertakwa. Yang kedua juga bisa dengan anak. Anak itu bisa mendatangkan rezeki. Jangan pernah berpikir ketika anak banyak kita semakin susah untuk cari ngasih makannya juga. Kalau seperti ibu rumah tangga begini nih, jadi nggak usah ya Ustaz ya, kan dia nggak kerja, jadi nggak usah baca untuk surah-surah yang pembuka rezeki itu bagaimana Ustaz? Intinya kan nggak kerja nggak keluar Ustaz. Jadi ini ada kisah yang antara suami dan istri. Dia agak minder. Seorang istri, "Wahai suami," itulah namanya suami. "Wahai suami, saya kerjanya cuma di rumah saja. Nggak bisa bantu kamu cari duit, sedangkan saya kerjanya hanya ngabisin duit kamu saja di rumah. Belanja ini, belanja itu." Apa jawab suami? Bukan katanya, "Oh iya, dasar kamu ngabisin uang saya." Enggak. Kalau suami yang paham, suami yang taat, suami yang soleh, enggak, saya dapat uang banyak, ini mungkin faktor doa kamu bangun tengah malam, kamu tahajud, kamu jadi istri yang soleh, kamu tidak banyak hal-hal yang meleleh. Rezeki saya ini lancar, rezeki saya ini barokah. Jadi jangan dikira suami ibu tuh duitnya banyak, bukan berarti tidak ada sumbangsihnya dari ibu. Mungkin suami ibu tuh uangnya banyak dari doa ibu bangun tengah malam. Itu mungkin yang mendatangkan uang yang banyak. Dengan ketaatan ibu, suami ibu kerjanya lancar di kantor, nggak banyak masalah. Jadi jangan dikira seorang suami juga nggak boleh meremehkan seorang istri tidur-tiduran di rumah hanya di dapur. Mungkin suami itu karirnya bisa bagus karena doa istri. Seperti itu Ibu. Baik Ustaz.
Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, jadi jangan pernah minder Ibu ya di rumah saja. Yakinkan sama suami mungkin yang bilang, kamu tuh di rumah saja nggak kerja, bilang ke suami. Mungkin karir kamu bisa seperti ini karena doaku. Di balik suksesnya suami, ada istri yang mendoakan begitu ya Ustaz. Nah, benar Ibu. Itu kisah yang nyata Bu ya. Jadi jangan pernah minder. Jadi suami kerjanya di dalam rumah, istri kerjanya dalam rumah dengan doa. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ketika keluar rumah, ya Allah, semoga suami saya nanti di kantor kerjanya ada hal-hal yang kira-kira haram, ya engkau jauhkan ya Allah. Itu sebenarnya langkahnya jadi lancar ke kantor, rezekinya gampang. Amin. Terima kasih Ustaz. Oke, Bu Afianti. Ya, Assalamualaikum lagi Ustaz. Ustaz, kalau kaitannya dengan niat tadi ya, kalau kita membaca Al-Quran dengan niat untuk berobat, itu gimana Pak Ustadz? Kan ada disebut Al-Quran sebagai syifa itu ya. Apakah itu memang perlu diniatkan khusus seperti kalau orang ruqyah atau gimana ya? Iya, makasih itu Pak. Termasuk ruqyah. Nama lain darinya juga ar-ruqyah. Al-Fatihah nama lainnya ada ar-ruqyah. Maka ini yang terjadi ketika seorang musafir yang ketika melakukan perjalanan kehabisan bekal. Ada suatu raja yang anaknya sakit, lantas kehabisan bekal. Nah, dibuatkan kontes atau buatkan apa istilahnya, bukan kontes, ya kontes lah ya bahasanya. Siapa yang bisa mengobati anakku, maka sepertiga dari hartaku akan kuberikan. Lantas semua nggak bisa mengobati. Datang seorang musafir yang kehabisan bekal. Lantas dibacakan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah nama lainnya ada Ar-Ruqyah, adalah pengobat. Atau nama lain dari Quran adalah Syifa. Dia bacakan dengan niat yang menyembuhkannya itu Allah. Maka langsung bisa sehat, boleh. Sesuai dengan tujuan. Boleh dijadikan hudan, boleh dijadikan zikir, boleh dijadikan syifa. Pertama juga si pembacanya terawat, jiwanya tenang. Jiwa tenang, pikiran tenang, pasti otomatis jasmani sehat. Tapi kalau pikiran rumit, hati kusut, badan juga jadi nggak tenang. Seperti itu. Penyakit cepat datang. Maka salah satunya hati ditenangkan, pikiran ditenangkan, maka badan juga akan jadi sehat. Seperti itu. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan dulu semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.